Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dea Haziratul Qudsiyah, Diah Oktaviani, Muhammad Aidil Ihsan, dan Muhammad Arkan akan mempresentasikan materi tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sampel representatif. Kenapa? Karena ketika memilih sampel dari populasi, auditor pasti berusaha untuk mendapatkan sampel yang representatif. Nah, jadi apa sebenarnya sampel representatif ini? Jadi, sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel populasi. Nah, di sini juga ada yang namanya risiko non-sampling. Risiko non-sampling ini adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada di dalam sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sampling statistik versus sampling non-statistik dan pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Sampling statistik dan sampling non-statistik melibatkan 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan sampel. Nah, tindakan yang kita lakukan di sini adalah memutuskan bahwa ukuran sampel sebanyak 100 akan diperlukan. Tahap yang kedua yaitu pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian. Tindakan yang kita lakukan di sini adalah memutuskan 100 item mana yang akan dipilih populasi. Kemudian, melaksanakan prosedur audit untuk masing-masing dari 100 item dan menentukan. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu pengevaluasian hasil. Nah, tindakan yang kita lakukan di sini adalah mencapai kesimpulan mengenai tingkat pengecualian yang mungkin dalam total populasi jika tingkat pengecualian sampel itu sama dengan 3%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pemilihan sampel probabilistik. Dalam banyak situasi audit, jauh lebih menguntungkan memilih sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah tercatat yang lebih besar. Nah, ada 2 cara untuk memperoleh sampel semacam itu. Yang pertama, mengambil sampel di mana probabilitas setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Metode ini disebut sebagai sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran atau PPS dan dievaluasi dengan menggunakan sampel non-statistik atau sampling statistik unit monitor. Yang kedua, membagi populasi ke dalam subpopulasi. Biasanya menurut ukuran dolar dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi itu dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini disebut dengan sampling bertahap dan dievaluasi dengan menggunakan sampling non-statistik ataupun sampling statistik variabel. Materi selanjutnya adalah metode pemilihan sampel non-probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik adalah metode yang tidak memenuhi persyaratan teknis bagi pemilihan sampel non-probabilistik karena metode tersebut tidak didasarkan pada probabilitas matematika. Keterwakilan sampel mungkin sulit untuk ditentukan. Selanjutnya adalah sampling untuk pengecualian. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantivitas transaksi untuk mengestimasi persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Auditor sangat memperhatikan jenis pengecualian berikut dalam populasi data. Yang pertama, menyimpan atau deviasi dari pengendalian diterapkan klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga adalah salah saji moneter dalam rincian transaksi saldo akun. Baik, di sini kita akan membahas tentang aplikasi sampling audit non-statistik, di mana auditor menggunakan 14 langkah yang dirancang dengan baik untuk menerapkan sampling audit pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Adapun langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 3 tahap yang telah digambarkan sebelumnya. Auditor harus mengikuti langkah-langkah tersebut dengan cermat supaya untuk memastikan diterapkannya persyaratan audit maupun sampling dengan benar supaya tidak ada kesalahpahaman maupun penyimpangan. Adapun langkah-langkah pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi
yang sering digunakan oleh auditor dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang sampling audit statistik, di mana metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut atau atribut sampling. Sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji di dalam populasi, tetapi sampling atribut merupakan metode statistik. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah distribusi sampling. Teman-teman harus memahami apa itu distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang diperoleh dari beberapa karakteristik tertentu. Nah, di sini auditor itu membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilkannya setiap sampel dalam distribusi. Nah, untuk itu, sampling atribut didasarkan pada distribusi binominal, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas slide terakhir mengenai aplikasi sampling atribut. Nah, di dalam aplikasi sampling atribut mempunyai salah satunya yang pertama itu merencanakan sampel. Nah, di dalam merencanakan sampel kita harus satu, menyatakan tujuan pengujian audit. Kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Keempat, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Kelima, menetapkan IR/ACR yang terlalu rendah. Ketujuh, mengestimasi tingkat. 8. Menentukan ukuran sampel awal.